Selamat bertemu lagi di channel YouTube kita. Teman-teman semuanya, di Indonesia ini merupakan salah satu negara penghasil buah nanas yang berlimpah. Namun, selama ini pemanfaatan nanas itu masih didominasi pada penjualan buah segar tanpa pengolahan lanjutan, sehingga nilai ekonominya itu belum optimal. Padahal teman-teman, sebenarnya kalau dikelola dengan baik melalui proses hilirisasi, buah nanas dan limbahnya itu dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang lebih tinggi, berkelanjutan, serta ramah lingkungan. Nah, teman-teman, melalui konsep hilirisasi ini diharapkan dapat tercipta sinergi antara peningkatan nilai ekonomi, pengurangan limbah, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular. Dengan demikian, buah nanas tidak hanya memberikan manfaat sebagai komoditas pangan, tetapi juga menjadi sumber inovasi produk yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Nah, kali ini, di materi pertama ini, kita akan membahas tentang hilirisasi limbah nanas yang menjadi minuman segar. Untuk kali ini, kita akan dijelaskan oleh presentator-presentator hebat kita, yakni Disian Eltafi Hikmada, Ismiatul Latifah, Kurnia Nur Hasanah, Nina Anggraini, dan juga Nurul Hidayah. Teman-teman, untuk analisis proyeknya di bagian sini, di sini tuh kita memahami permintaan konsumen, tren minuman, dan juga posisi di pesaing pasar. Itu untuk analisis pasar kita. Dan untuk studi kelayakan teknisnya, di sini kita menilai teknologi produksi, kapasitas, dan juga kebutuhan peralatan untuk limun nanas sendiri. Kemudian, dalam proyeksi keuangannya, kita bisa mengamalkan pendapatan, biaya profitabilitas, dan juga titik imbas dari proyek yang kita buat. Untuk analisis organisasinya, di sini kita menentukan struktur tim, peran, dan juga tanggung jawab yang dibutuhkan. Kemudian ada juga kajian hukum dan regulasi untuk dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan pangan dan juga bisnis yang berlaku. Di bagian identifikasi risiko, kita menganalisis potensi risiko dan juga mengembangkan strategi mitigasi. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh saudari Kurnia Nur Hasanah terkait manajemen strategis. Kepadanya, kami persilahkan. Akan membahas mengenai manajemen strategis. Manajemen strategis berfokus pada visi jangka panjang, yaitu menciptakan limunan terbaik berbahan alami. Tujuan usaha ini adalah menjadi pemimpin pasar minuman buah premium dalam 5 tahun ke depan. Strategi kompetitif yang digunakan adalah diferensiasi produk melalui kualitas bahan baku, cita rasa, dan kemasan yang inovatif agar memiliki keunggulan di bidang produk strategis. Selanjutnya, Kemudian kita lanjut nih kepada analisis strategi atau analisis SWOT. Kekuatan usaha ini terletak pada ketersediaan nanas yang melimpah dan kelembagaan koperasi yang sudah terbentuk. Namun kelemahannya masih terdapat pada keterbatasan teknologi dan keterampilan SDM. Peluang usaha berasal dari tren konsumsi minuman sehat serta dukungan pemerintah terhadap UMKM. Sementara itu ancamannya berasal dari persaingan produk minuman kemasan dan perubahan selera konsumen. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. yang akan dibahas oleh saudari Nurul Hidayah. Kepadanya, kami persilahkan. Terima kasih kepada saudari Nina Anggraini atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kelayakan bisnis aspek manajemen pemasaran, di mana pada strategi pemasaran mengenai hilirisasi limbah nanas, maka kami ini merancang untuk membangun kesadaran merek yang kuat, kemudian menarik pelanggan dan mendorong loyalitas melalui pendekatan yang komprehensif, di mana kami juga menentukan dari posisi merek, saluran distribusi, kampanye digital, promosi, dan event. Nah, kami akan menggunakan produk limbah nanas segar ini menjadi produk yang sangat diminati oleh kalangan baik dari anak-anak, remaja maupun para dewasa. Nah, kami juga menggunakan kampanye digital seperti media sosial dan mengikuti juga promosi dan event pada kegiatan pameran makanan dan acara festival. Nah, selain itu, di sini kami juga melakukan strategi pemasaran atau 4P, di mana 4P ini meliputi produk, price, place, and promotion. Di mana tadi produknya kami menjual minuman limun nanas yang segar, alami, dan higienis. Kemudian dari price-nya, harganya itu terjangkau dengan margin keuntungan yang wajar. Kemudian dari place-nya, kita menggunakan atau bekerja sama-sama dengan koperasi, UMKM, toko lokal, dan penjualan online. Dan yang terakhir promotionnya kita menggunakan yakni media sosial, pameran UMKM, dan promosi komunitas, karena di era yang seperti ini media sosial adalah salah satu promosi yang sangat menjanjikan. Kemudian selain pada itu ada analisis pasar yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan daripada produksi hilirisasi nanas, di mana target pasarnya kami menargetkan konsumen yang peduli kesehatan, pelajar, dan wisatawan lokal, karena buah nanas ini mengandung banyak manfaat buat tubuh, sehingga target pasar kami juga adalah konsumen yang peduli akan kesehatan. Dan itu segmentasi pasarnya akan menggunakan pasar lokal dan regional. Kemudian produk ini diarahkan sebagai minuman sehat berbasis buah lokal. Dan yang terakhir itu peluang pasar ini terbuka luas seiring meningkatnya kesadaran daya diri masyarakat, karena salah satu manfaat dari buah nanas sendiri adalah juga bisa membantu meningkatkan kesehatan bagi para pengkonsumsinya, karena dia menjaga kesehatan jantung dan juga tulang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Nurul Hidayah. Nah, kali ini kita juga akan membahas slide selanjutnya, yakni kelayakan finansial yang akan dibahas dan dijelaskan oleh presentator selanjutnya, yakni saudari Ismiatul Latifah. Kepadanya kami persilahkan. Dari sini akan melanjutkan menjelaskan tentang kelayakan bisnis aspek manajemen keuangan, yang dimana perencanaan keuangan yang cermat adalah kunci untuk keberlanjutan dan pertumbuhan proyek limun nanas, memastikan alokasi modal yang optimal dan mengembalikan investasi yang puas. Nah, ada analisis biaya produksi di mana biaya investasi awal untuk mesin pengelolaan skala UMKM. Nah, lanjut kepada biaya bahan baku, tenaga kerja, dan kemasannya seperti apa. Kemudian ada pemanfaatan limbah mengurangi biaya bahan tambahan. Pada skala koperasi, kemungkinan efisiensi biaya produksi. Oke, lanjut kepada kelayakan bisnis dalam aspek finansial, di mana selain biaya produksi, aspek kelayakan finansial merupakan faktor krusial dalam pengembangan usaha limun nanas. Analisis finansial dilakukan untuk menilai kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan dan menjaga keberlanjutan jangka panjang. Proyeksi pendekatan menggunakan bahwa usaha limun nanas memiliki potensi keuntungan yang positif dan stabil seiring meningkatnya nilai jual produk olahan dibandingkan nanas segar. Dengan pengelolaan biaya yang efisien dan strategi pemasaran yang tepat, usaha ini mampu mencapai titik impas, yaitu break-even point atau bisa disebut BEP dalam jangka menengah. Nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan nanas menjadi minimum siap konsumsi secara signifikan, meningkatkan pendapatan kooperatif sekaligus mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga buah segar di pasar. Oleh karena itu, usaha limun nanas dinilai layak secara finansial, berpotensi menguntungkan, dan berkelanjutan untuk dikembangkan. Lanjut kepada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam keberhasilan usaha hilirisasi nanas. Karyawan dipandang sebagai aset terbesar karena berperan langsung dalam seluruh proses, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran produk limun nanas. Tim yang kompeten, profesional, dan termotivasi akan menentukan kualitas produk serta berlanjutan usaha. Yang pertama,
perekrutan dan seleksi, di mana perekrutan dan seleksi ini sebagai rancangan untuk memperoleh sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Proses ini difokuskan pada perencanaan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan minat di bidang produksi dan pengolahan minuman, pemasaran dan penjualan produk, administrasi dan pengelolaan usaha. Nah, seleksi ini dilakukan untuk memastikan setiap karyawan memiliki kompetensi, tanggung jawab, dan komitmen dalam mendukung operasional koperasi. Yang kedua, pengembangan karyawan, di mana pengembangan karyawan ini dilakukan melalui program pelatihan keberlanjutan guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja. Nah, pelatihan ini mencakup teknik pengolahan pangan yang aman dan higienis, penerapan standar operasional prosedur, peningkatan keterampilan pemasaran dan pelayanan konsumen. Nah, dengan pengembangan SDM ini, produktivitas dan kualitas hasil kerja karyawan dapat terus meningkat. Nah, yang ketiga, kesejahteraan dan motivasi. Kesejahteraan dan motivasi karyawan menjadi pusat perhatian utama dalam manajemen SDM. Upaya yang dilakukan bisa menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif, pemberian penghargaan atas kinerja dan pencapaian kerja, pemberian motivasi untuk meningkatkan loyalitas dan semangat kerja. Nah, manajemen kesejahteraan yang baik akan mendorong karyawan bekerja secara optimal dan berkontribusi positif terhadap keberhasilan usaha. Lanjut, pengembangan sumber daya manusia. Nah, di mana bentuk pengembangan sumber daya manusia yang diterapkan meliputi pelatihan pengelolaan pangan dan sanitasi, yang selanjutnya penerapan SOP produksi yang konsisten, yang ketiga pendampingan manajemen koperasi, yang keempat peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan. Lanjut kepada kebutuhan SDM dalam produksi. Pemenuhan kebutuhan SDM dalam produksi dilakukan untuk mengoptimalkan proses produksi dan distribusi produk limbah nanas. Kebutuhan tenaga kerja disesuaikan dengan tahapan operasional usaha meliputi tenaga kerja produksi minuman, nah, bertanggung jawab pada proses pengolahan bahan baku hingga produk siap dikemas. Lanjut, tenaga pengemasan dan distribusi, di mana bertugas memastikan produk dikemas dengan baik dan didistribusikan secara tepat waktu. Adapun tim pemasaran dan administrasi koperasi, nah, berperan dalam pemasaran produk, pencatatan keuangan serta pengelolaan administrasi usaha. Yang terakhir, mengelola limbah dan produk turunan, di mana bertugas mengelola sisa produksi agar bernilai ekonomis dan ramah lingkungan. Baiklah, cukup sekian. Saya kembalikan pada moderator. Oke, baiklah, terima kasih banyak kepada saudari Sumiati Latifah. Teman-teman semuanya, tadi barusan sudah dijelaskan tentang kelayakan finansial, manajemen sumber daya manusia, mulai dari perekrutan dan juga motivasi, sampai kepada pengembangan SDM. Selanjutnya, yakni presentator saudari Zisyan Iltafi Ahmada. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Oke, lanjut. Aku akan membahas terkait kelayakan bisnis aspek legalitas. Pada aspek legalitas ini, usaha pengolahan nanas ini dinilai layak karena dirancang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertama, dari perizinan usaha, koperasi perlu mengurus izin resmi seperti izin usaha industri atau bisa disebut dengan IUI dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, perizinan ini penting agar kegiatan produksi dan pemasaran berjalan secara legal dan diakui oleh pemerintah. Kedua, terkait sertifikat produk, produk olahan nanas harus memiliki izin BPOM serta sertifikat halal. Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan, kualitas, dan kehalalan produk sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. Ketiga itu, dari sisi hak kekayaan intelektual, pendaftaran merek dagang, dan bila memungkinkan, paten diperlukan untuk melindungi identitas serta inovasi produk agar tidak mudah ditiru pihak lain, seperti itu. Nah, untuk terakhir, usaha ini juga memperhatikan kepatuhan lingkungan, khususnya karena beroperasi di lahan gambut sehingga seluruh proses dan pengelolaan limbah harus sesuai dengan regulasi lingkungan yang berlaku. Yang kedua ada legalitas dan lingkungan. Aspek legalitas ini diperkuat dengan komitmen terhadap lingkungan hidup. Koperasi mematuhi regulasi pengelolaan lahan gambut dan menerapkan prinsip zero burning, yaitu tidak melakukan pembakaran limbah nanas. Selain itu, usaha ini mendukung ekonomi hijau dan pembakaran berkelanjutan dengan pengolah limbah nanas menjadi produk bernilai ekonomi. Dengan demikian, usaha tidak hanya menggantungkan secara finansial, tetapi juga ramah lingkungan dan sosial. Dan ketiga, ada kelayakan bisnis aspek manajemen risiko. Dalam menjalankan usaha, identifikasi dan pengelolaan risiko menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi investasi dan menjaga kelangsungan operasional. Adapun risiko yang dihadapi antara lain, itu yang pertama ada risiko pasar. Risiko ini muncul akibat perubahan preferensi konsumen serta persaingan yang semakin ketat di pasar produk olahan. Yang kedua ada risiko operasional. Risiko yang berasal dari proses produksi seperti kerusakan mesin, keterbatasan teknologi, dan gangguan pasokan bahan baku nanas. Yang ketiga ada risiko harga keuangan atau reputasi. Risiko harga dan keuangan. Terdapat fluktuasi harga bahan baku serta perubahan nilai tukar yang dapat memengaruhi biaya produksi dan keuntungan usaha. Yang keempat ada risiko reputasi. Risiko yang timbul akibat masalah kualitas produk dan adanya umpan balik negatif dari konsumen yang dapat menurunkan kepercayaan pasar. Yang terakhir ada risiko lingkungan. Risiko yang disebabkan oleh bencana alam dan perubahan iklim yang berpotensi mengganggu produksi dan pemasukan nanas. Next, strategi mitigasi risiko. Untuk mengurangi dan pengendalian risiko tersebut, koperasi menerapkan beberapa strategi mitigasi, yaitu diversifikasi produk olahan nanas sehingga tidak tergantung pada satu jenis produk saja, dan menerapkan SOP produksi dan kontrol kualitas guna meminimalkan risiko kegagalan produksi dan menjaga mutu produk. Yang ketiga ada optimalisasi pemanfaatan limbah sehingga limbah nanas tidak terbuang sia-sia dan justru menjadi sumber pendapatan tambahan. Yang terakhir ada pelatihan SDM secara rutin agar tenaga kerja memiliki keterampilan yang memadai dan mampu mengoperasi teknologi dengan baik. Oke, mungkin cukup sekian dari pemaparan materi saya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Dan tadi yang pertama itu adalah materi pertama, yakni hilirisasi buah nanas menjadi minuman segar. Kemudian tanpa berlama-lama juga, kita akan membahas materi kedua, yakni hilirisasi limbah daun. Di mana selain menghasilkan produk utama dari buah nanas sendiri berupa minuman segar, di sini juga kegiatan panen dan pengolahan nanas juga dapat menghasilkan limbah berupa daun, kulit, dan juga bonggol nanas dalam jumlah yang cukup besar. Teman-teman, limbah ini merupakan hasil sampling utama yang selama ini itu belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, sehingga berpotensi untuk menimbulkan permasalahan lingkungan apabila dibiarkan terus menumpuk atau dibuang sembarangan. Padahal teman-teman, limbah nanas ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat
diolah kembali menjadi produk yang bermanfaat. Nah, melalui proses pengolahan yang tepat, limbah daun, kulit, dan juga bonggol nanas dapat diubah menjadi ekoenzim dan juga kompos yang ramah akan lingkungan serta memiliki nilai tambah ekonomi pastinya. Nah, pengolahan limbah nanas ini sejalan dengan penerapan konsep zero waste dan juga zero burning. Nah, khususnya pada lahan gambut yang rentan terhadap kerusakan lingkungan dengan memanfaatkan seluruh bagian nanas tanpa pembakaran, kegiatan ini justru turut mendukung upaya pelestarian lingkungan, pengurangan emisi, dan juga serta pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Nah, di sini kita juga akan membahas lagi tentang manajemen strategisnya yang akan dibahas kembali oleh presentator kita, yakni Saudari Nurul Hidayah. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Anggraini sebagai moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang materi manajemen strategis, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis strategis SWOT atau SWOT. Yang pertama kita akan membahas tentang range atau kekuatannya, di mana dari limbah daun ini kekuatannya adalah ketersediaan limbah nanas melimpah dan berkelanjutan, karena kalau misalkan kita memproduksi limbahnya banyak, maka daun yang dihasilkan juga itu banyak dan itu bisa menjadi limbah yang akan bertumpuk dan melimpah. Nah, itu akan kita olah menjadi banyak. Kemudian biaya bahan baku sangat rendah karena limbah itu tadi kita dapatkan dari hasil panen kita sendiri. Kemudian dasar kelemahannya, pengetahuan tentang teknis pengolahan masih terbatas dan juga proses produksi ini membutuhkan waktu fermentasi yang lama karena masih jarang yang menggunakan atau masih jarang yang mengelola daripada limbah daun nanas ini. Kemudian ada opportunity atau peluangnya, meningkatnya permintaan produk ramah lingkungan, kemudian dukungan kebijakan pengolahan limbah dan pertanian organik, karena pada saat ini semua produk itu kalau bisa ada yang namanya sustainability atau keberlanjutan, dan dia juga tuh produknya harus bisa ramah lingkungan karena untuk menjaga daripada bumi yang kita tempati saat ini. Kemudian yang terakhir ada threat atau ancaman, di mana rendahnya pemahaman konsumen terhadap ekoenzim, kemudian persaingan dengan produk pupuk kimia. Karena yang kita ketahui bahwa produk pupuk kimia itu biasanya lebih mudah ditemukan di pasaran daripada produk pupuk yang alami, dan ini jarang banget orang yang mau mengelolanya. Makanya ini akan menjadi ancaman sehingga produk yang kita buat alami ini bisa terkalahkan dengan produk pupuk kimia. Itu terkait manajemen strategis tentang analisis SWOT. Nah, kemudian strategi pengembangan usahanya di sini ada integrasi pengelolaan limbah dengan aktivitas utama koperasi, kemudian juga ada edukasi pasar tentang manfaat ekoenzim dan kompos, peningkatan kapasitas produksi secara bertahap, dan kemudian ada penguatan peran koperasi sebagai pusat pengelolaan limbah. Nah, di mana strategi pengembangan usaha ini diharapkan produksi limbah daripada daun nanas ini tadi bisa menghasilkan pupuk yang ramah lingkungan dengan yang namanya sesuai dengan SDG atau Sustainable Development Government. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, teman-teman, target pasar produk ini adalah petani lokal, komunitas pertanian organik, UMKM, dan rumah tangga. Tren pertanian berkelanjutan membuat potensi pasar relatif lebih stabil dan berulang. Dan kita akan membahas mengenai strategi pemasaran 4P. Nah, strategi pemasaran 4P itu ada produk, price, place, dan promosi. Produk yang ditawarkan berupa ekoenzim cair dan kompos organik. Harga ditetapkan kompetitif, distribusi melalui koperasi dan kelompok tani, serta promosi dilakukan melalui edukasi dan kegiatan komunitas. Mungkin cukup sekian dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman semuanya, tadi telah dijelaskan juga terkait dengan analisis pasar dan juga strategi pemasaran. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen keuangan dari analisis biaya produksi oleh presentator kita, Saudari Ismiatul Latifah. Kepadanya kami persilakan. Kita melanjutkan mengenai manajemen keuangan di mana analisis biaya produksi. Nah, pada analisis biaya produksi, struktur biaya usaha ini tergolong efisien dan terjangkau. Biaya utama yang dikeluarkan meliputi pengadaan wadah fermentasi serta tenaga kerja yang terlibat dalam proses pengolahan limbah nanas menjadi ekoenzim dan kompos. Sementara itu, bahan baku berasal dari limbah nanas sehingga tidak memerlukan biaya pembelian bahan utama. Hal ini menjadikan keunggulan tersendiri karena mampu mengenakan biaya produksi secara signifikan sekaligus mengurangi limbah yang berpotensi mencemari lingkungan. Nah, secara keseluruhan biaya operasional relatif rendah, baik dari sisi bahan, proses maupun perawatan. Kondisi ini membuat usaha lebih mudah dijalankan dan memiliki tingkat risiko finansial yang lebih kecil. Nah, dengan praktik biaya yang efisien tersebut, usaha ini sangat cocok dikembangkan pada skala kooperasi karena dapat melibatkan banyak anggota, memanfaatkan sumber daya bersama, serta memberikan manfaat ekonomi secara korelatif dan berkelanjutan. Lanjut kepada kelayakan finansial. Nah, adapun kelayakan finansial yang pertama, produk memiliki margin keuntungan yang stabil. Produk limun nanas memiliki margin keuntungan yang relatif stabil karena bahan baku utama mudah diperoleh dan biaya rendah. Proses produksi yang sederhana serta biaya operasional yang terkendali membuat selisih antara biaya produksi dan harga jual cukup konsisten sehingga usaha mampu menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Yang kedua, modal awal relatif kecil. Nah, usaha limun nanas tidak memerlukan investasi awal yang besar. Peralatan produksi dapat menggunakan teknologi sederhana dan skala UMKM. Sementara bahan baku tersedia secara lokal, hal ini menjadikan usaha mudah dijalankan oleh koperasi dan memiliki risiko finansial yang relatif rendah. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan tambahan koperasi, di mana pengelolaan nanas menjadi limun memberikan nilai tambah dibandingkan penjualan buah segar. Dengan adanya produk olahan, koperasi memperoleh sumber pendapatan baru yang dapat meningkatkan pendapatan anggota serta memperkuat kondisi keuangan koperasi. Yang keempat, usaha layak secara finansial dan berkelanjutan. Di mana berdasarkan margin keuntungan yang stabil, kebutuhan modal yang relatif kecil, serta potensi peningkatan pendapatan koperasi, usaha limun nanas dinilai layak secara finansial. Selain menguntungkan, usaha ini juga memiliki prospek jangka panjang karena memanfaatkan sumber daya lokal dan mengikuti prinsip keberlanjutan. Lanjut kepada manajemen sumber daya manusia yang akan dijelaskan oleh Disyan Eltaf Ahmada. Dipersilakan. Oke, terima kasih atas moderator. Oke, baik. Selanjutnya, aku di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Pada aspek manajemen sumber daya manusia, usaha hilirisasi limbah nanas ini membutuhkan pengelolaan SDM yang tepat agar operasional berjalan efektif dan berkelanjutan. Dari sisi kebutuhan SDM, usaha ini relatif tidak membutuhkan modal besar di usaha, namun mampu menghasilkan margin keuntungan yang cukup stabil. Selain itu, pengolahan limbah nanas dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi koperasi, sehingga secara keseluruhan usaha ini layak secara finansial dan berkelanjutan. SDM yang dibutuhkan difokuskan pada tenaga kerja lokal anggota koperasi, sehingga juga memberikan dampak sosial berupa peningkatan keterlibatan ini dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, yang keenam ada pengembangan SDM. Selanjutnya ada pengembangan SDM. Next, untuk memastikan SDM memiliki kompetensi yang memadai, diperlukan strategi pengembangan SDM yang berkelanjutan. Antara lain, pelatihan teknik fermentasi dan pengempasan agar anggota koperasi mampu mengolah limbah nanas secara tepat dan efisien.
Yang kedua, ada penerapan SOP pengolahan limbah, sehingga proses produksi berjalan seragam, aman, dan ramah lingkungan. Yang ketiga, ada pendampingan berkelanjutan oleh ahli, baik dari akademisi maupun praktisi, guna meningkatkan kualitas hasil produksi. Dan yang terakhir, ada peningkatan kesadaran lingkungan, agar anggota koperasi memahami pentingnya pengolahan limbah tanpa pembakaran dan pendukung prinsip keberlanjutan. Dengan pengembangan SDM ini, koperasi diharapkan mampu mengelola usaha secara mandiri dalam jangka panjang. Selanjutnya, ada aspek legalitas. Dari aspek legalitas, usaha ini dinilai layak karena telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Legalitas usaha meliputi legalitas koperasi sebagai pelaksana kegiatan usaha. Yang kedua ada izin usaha dan nomor induk berusaha atau NIB sebagai dasar operasional yang sah. Yang selanjutnya ada standar mutu produk organik untuk menjamin kualitas dan keamanan produk hasil olahan limbah. Dan yang terakhir ada label dan kemasan sesuai ketentuan agar produk dapat dipasarkan secara legal dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Pemenuhan aspek legalitas ini memberikan kepastian hukum, meningkatkan kredibilitas usaha serta mendukung keberlanjutan bisnis koperasi. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi saya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah, teman-teman semuanya, dijelaskan juga seluruh aspek oleh para presentator kita semuanya. Dan di sini terdapat slide terakhir, yakni tentang kepatuhan lingkungan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini, di bagian kepatuhan lingkungan ini, teman-teman, kegiatan usaha ini kita jalankan dengan mengedepankan prinsip ramah lingkungan. Nah, salah satunya ini merupakan bentuk nyata dari kepatuhan tersebut adalah tidak melakukan pembakaran limbah, sehingga dapat mencegah pencemaran udara serta juga mengurangi risiko kerusakan ekosistem, khususnya pada wilayah lahan gambut. Nah, for information, teman-teman, usaha ini juga mendukung pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan dengan memanfaatkan limbah nanas melalui proses pengolahan yang aman dan juga bernilai guna. Dengan demikian, limbah yang dihasilkan itu tidak akan menjadi sumber masalah lingkungan, tetapi justru dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, selain itu, pengolahan limbah menjadi ekoenzim dan kompos juga berkontribusi nyata dalam mengurangi pencemaran lingkungan, baik pencemaran di bagian elemen tanah, air maupun di udara. Nah, limbah yang sebelumnya berpotensi untuk mencemari kini dapat dimanfaatkan kembali secara optimal. Seluruh rangkaian kegiatan ini sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular, di mana sumber daya dimanfaatkan secara maksimal, limbah diminimalkan, dan nilai ekonomi tetap dihasilkan tanpa merusak lingkungan. Dengan penerapan prinsip ini, usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Nah, kemudian teman-teman, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh presentator kita tadi, dapat disimpulkan bahwa pengolahan limbah buah nanas melalui pendekatan ramah lingkungan merupakan langkah yang strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, pemanfaatan limbah tanpa pembakaran, pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan, serta pengurangan pencemaran lingkungan menunjukkan bahwa kegiatan usaha ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi saja, tetapi juga pada kelestarian lingkungan. Nah, melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular, seluruh bagian nanas dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu menghasilkan nilai tambah sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan demikian, usaha ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta berkontribusi nyata dalam menjaga keseimbangan ekosistem jangka panjang. Oke, baiklah, sekian presentasi dari kita terkait tentang hilirisasi limbah nanas, baik itu dibuat minuman segar maupun dibuat sebagai bahan ekoenzim untuk lingkungan. Ya, seperti itu teman-teman semuanya. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.